Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah revolusi industri 4.0. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai revolusi industri 4.0, lebih enak kalau kita bahas dulu apa itu revolusi industri. Singkatnya tuh, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar apa sih yang dimaksud? Ada 3 poin utama dalam perubahan besar ini. Dari yang dulu susah, lama, dan mahal untuk memproduksi suatu barang, sekarang jadi jauh lebih mudah, cepat, dan murah. Sebelum adanya revolusi industri 4.0, dulu juga ada revolusi industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Mari kita bahas satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 pertama kali terjadi di negara Inggris yang berlangsung dari tahun 1750 sampai 1850. Ditandai dengan ditemukannya mesin uap untuk alat tenun mekanis sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dalam industri tekstil. Penemuan mesin uap ini menyebabkan adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan teknologi di zaman itu. Lalu kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase revolusi industri 2.0. Yang ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik pada awal abad ke-20. Pada masa ini telah ditemukan juga ban berjalan atau yang biasa disebut dengan istilah conveyor belt, sehingga proses produksi perusahaan dijalankan dengan sistem lini produksi, di mana satu orang pegawai hanya bekerja di bagian yang dikuasainya saja. Dapat dikatakan saat itu kehidupan agraris telah bergeser ke dunia industrialis. Selanjutnya, pada fase revolusi industri 3.0, manusia berhasil menemukan mesin yang dapat berpikir secara otomatis, yaitu robot dan komputer. Salah satu komputer yang menjadi turning point revolusi industri 3.0 adalah yang bernama Colossus, yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia Nazi selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Temuan ini segera disusul dengan penemuan transistor, semiconductor, dan integrated chip atau IC yang dapat menyempurnakan komputer raksasa ke dalam ukuran lebih kecil yang hemat energi dan juga canggih sehingga mempermudah pekerjaan manusia di berbagai sektor. Lalu, yang terbaru, saat ini kita sudah masuki era revolusi industri 4.0. Pencetusnya adalah Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas dan ketua World Economic Forum pada 21 Januari 2015. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 ditandai dengan mulai terintegrasinya teknologi informasi dan otomasi sehingga keterlibatan manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri, yaitu Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan Adaptive Manufacturing. Sedangkan terdapat teknologi pendukung lainnya yaitu augmented reality, system integration, cyber security, dan simulation. Untuk menerapkan revolusi industri 4.0 secara menyeluruh, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi nih teman-teman. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia terampil serta minimnya infrastruktur jaringan yang ada, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, banyak perusahaan masih mempertahankan old-fashioned business dan teknologi gaya lama. Lalu yang ketiga, ada penerapan teknologi dan meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki skill bersaing, sehingga menimbulkan fenomena pengurangan tenaga kerja yang digantikan menjadi tenaga robotik. Di Indonesia sendiri, penerapan revolusi industri 4.0 dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.
beberapa dampak positif yang akan timbul yaitu yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, adanya efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli untuk mengoperasikan mesin yang ada. Di samping dampak positif, revolusi industri 4.0 juga menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber, sehingga dibutuhkan sistem keamanan yang sangat baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta memberikan pelatihan keterampilan kepada pegawai yang mengoperasikannya. Yang ketiga, revolusi industri 4.0 akan berdampak kepada lingkungan akibat dari penggunaan mesin yang dapat menghasilkan polusi udara, limbah, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan kita. Lalu terdapat dampak revolusi industri 4.0 bagi dunia pendidikan. Di era modern ini, informasi dan teknologi dapat mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat masif. Informasi dan pengetahuan baru akan menyebar dengan cepat dan lebih mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Peran guru yang selama ini sebagai satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser menjauh. Di masa yang akan datang, peran dan kehadiran guru akan semakin menantang dan juga membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Pendidikan dan pembelajaran yang gitu-gitu aja, dengan mengesampingkan sikap dan keterampilan, akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran harus diubah lebih adaptif dan up-to-date, supaya anak-anak muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin, sekaligus juga mampu bersikap bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan umat manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah keadaan yang dapat memberikan masa depan cerah sekaligus dapat menjadi ancaman besar. Akan adanya jutaan pekerjaan lama yang hilang, namun akan muncul juga jutaan pekerjaan baru yang mungkin belum terpikirkan oleh kita. Bila orang-orang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada, maka mereka akan tertinggal. Untuk itu, diperlukannya persiapan yang matang agar mampu adaptif guna menghadapi tantangan tersebut. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian dan jadi lebih mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia dari waktu ke waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan pada pembahasan berikutnya.